Baik, melanjutkan dari video yang pertama, pencarian selanjutnya itu dengan mencari kurva APR sebelum dan sesudah acidizing. Tapi dikarenakan tadi ada kendala teknis pada video pertama, yaitu pada saat mencari skin itu yaitu dengan rumusnya ada kesalahan 3,23. Nah, di sini 3,23. Jadi setelah kita perbaiki, rumusnya dapat skinnya 5,143. Nah, kita lanjut ke IPR. Jadi pada saat IPR ini ada soal tersendiri. Dia bisa melanjutkan dari soal ini, di mana kurang lebih skinnya 45 dan 5,143 dan permeabilitasnya 45,6. Kurang lebih hasilnya sama dengan yang ada diketahui di soal. Jadi data ini adalah data yang diketahui soal. Permeabilitas ini 48,8 dan skinnya 5,87. Kita gunakan aja data dari soal, di mana laju alirnya sama, slope-nya 25, tekanan reservoirnya 4798, PWF 4500, permeabilitasnya 48,8, skin 5,87, di mana ternyata ada kerusakan formasi karena skinnya berada positif. Terus setelah stimulasi acidizing pada sumur diperoleh slope-nya 25. Sebenarnya ini tidak mungkin sama dengan sebelum, tapi kita asumsikan aja sama karena soal memberitahukannya segini. Terus skinnya berubah menjadi minus 4, di mana berarti sudah ada perbaikan sumur. Nah, pada aliran ini merupakan aliran dua fasa, oleh karena itu kita harus menggunakan rumus dengan metode Pujo-Soekarno, di mana rumusnya Q per Qmax sama dengan 1 kurang ini dan selanjutnya. Nah, hal yang kita lakukan yaitu kita mencari dulu nilai Qmax. Nilai Qmax menggunakan rumus ini. Nah, berarti kalau dari sini Qmax berarti rumusnya yaitu Q per 1 kurang 0,4 dikali ini dikali ini. Tinggal kita masukin aja satu-satu rumusnya. Berarti Qmax sama dengan Q dibagi. Nah, di sini kita masukin semuanya satu persatu. Kita asumsikan di sini ada beberapa bagian ya, satu sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Caranya kita bikin buka kurung dulu untuk semuanya. Baru kita masukin satu, dikurang. Nah, kita buka kurung untuk perkalian yang ini. 0,14 dikali PWF. Nah, PWF-nya yaitu 4500 dibagi IR atau inisial ini. Nah, dari sini kita tutup untuk yang ini sekali lagi kurungnya. Nah, terus dikurang, kita buka kurung baru lagi 0,44 dikali PWF-nya masih sama dibagi PR-nya tekanan reservoir. Nah, di sini ada pangkat 2. Terus kita tutup yang ini kan, dikurang lagi 0,42 dikali sama PWF per reservoir di pangkat 3. Nah, kita tutup, terus kita tutup lagi untuk dari sini, dari ini. Nah, dan satu lagi. Oke. Dia perbaiki rumus. Nah, didapatin hasil Qmax-nya yaitu 910,0878. Nah, dari hasil Qmax ini kita bisa mencari nilai Q, asumsi kita untuk beberapa
PWF, berapa tekanan reservoir. Ini yang akan kita asumsikan. Tadi kita mencari di sini yaitu pada saat tekanannya di 4.500. Nah, kita asumsikan tekanannya 4.000, 3.500, 3.000, 2.000, 1.500, berapakah nilai Q-nya? Jadi bisa kita masukin lagi rumus yang ini. Tapi kalau di sini untuk mencari Qmax, sekarang kita mencari Q. Berarti rumusnya tinggal ini dikali Qmax. Nah, Qmax-nya sudah dapat, ininya juga tinggal kita cari. Bisa kita copy aja rumusnya untuk memudahkan. Maaf. Kita copy. Di sini kita paste. Nah, tapi kita ganti, yang harus kita ganti di sini adalah PWF-nya. Nah, jika di sini PWF-nya 4.500, kita pakai data PWF yang kita asumsikan, yaitu 0. Nah, di sini juga sama. PWF-nya kita ganti jadi yang 0. Di sini juga sama. PWF-nya 0. Kita freeze key-nya. Dan juga tekanan reservoirnya juga harus kita freeze. Nah, tinggal enter. Maaf, tadi kita mencari key, berarti ini kita hapus. Nah, rumus key tadi adalah ini dikali Qmax. Berarti 1 kurang 0,14 dan seterusnya dikali sama Qmax. Qmax-nya juga harus kita freeze. Hasil Q-nya kalau PWF-nya 0, 910. Tinggal kita tarik. Nah, di sini kita dapat kan kalau Q-nya, kalau PWF-nya 4.500, berarti Q-nya 123. Berarti teruji kan. Dan sini kan kita dapat nih. Dan sini kan kita pakai Q-nya 123. Nah, berarti dia benar. Ini kita berarti sudah mendapatkan data atau untuk bisa kita bikin menjadi kurva IPR-nya. Caranya tinggal kita blok datanya, kemudian kita pilih insert charts. Nah, kita koreksi lagi untuk sumbu X dan sumbu Y-nya apakah sudah sesuai, di mana kurva IPR itu yaitu perbandingan antara laju produksi dengan PWF. Nah, sumbu X-nya yaitu laju produksinya, sedangkan sumbu Y tekanan. Ini bisa kita bikin sebelum acidizing. Nah, oke. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mencari setelah acidizing. Nah, untuk mencari setelah acidizing ini kita berarti harus mengetahui PWF setelah acidizing. Nah, di sini kita udah ada rumusnya untuk mencari PWF setelah acidizing, yaitu PWF sebelum acidizing ditambah delta PS akibat damage, yaitu skinnya pada saat masih 5, dan delta PS setelah acidizing, skinnya pada saat minus 4. Nah, untuk mencari delta PS ini menggunakan rumus 0,87 dikali M dikali S. Yang pertama kita cari akibat damage yang pertama, yaitu pada saat skinnya 5,87. Kita masukin rumus sama dengan 0,87 dikali M. Slope-nya diketahui, yaitu ini sebelum acidizing ya, 25 dikali S. S itu skinnya. Nah, dapatlah hasilnya 127,675. Kemudian kita cari juga delta PS setelah acidizing, yaitu di sini. Setelah acidizing, skinnya minus 4 dan slope-nya 25. Kita masukin sama dengan 0,87 dikali M, slope-nya, dikali skinnya, negatif 4. Nah, ini untuk menghilangkan negatifnya kita tambah saja negatif di sini.
dapat 87. Sehingga untuk mendapatkan nilai PWF setelah oxidizing yaitu menggunakan rumus ini sama dengan PWF sebelum oxidizing 4500 ditambah delta PS akibat damage sekian 5 ditambah delta PS setelah oxidizing pada saat skin negatif 4. Nah, didapatlah PWF setelah oxidizing kita 471,67. Nah, selanjutnya sama prosesnya seperti sebelum oxidizing ini, kita mencari Qmax terlebih dahulu dengan menggunakan rumus yang sama, tetapi datanya berbeda, yaitu data PWF setelah oxidizing-nya. Untuk memudahkan, kita copy saja rumus ini. Kita bisa copy. Nah, tinggal kita ubah di sini PWF-nya. PWF-nya sebelumnya pakai yang 4500. Setelah oxidizing itu kita mengganti PWF-nya menjadi yang ini. Nah, sama ini juga. Sini juga. Nah, tinggal enter. Dapat hasilnya Qmax-nya 3146. Nah, untuk mencari Q pada saat PWF asumsi kita juga sama. Tinggal kita copy rumusnya, pastekan. Berbedanya dia tidak dikalikan dengan pembagian antara Q dengan rumus. Akan tetapi ini 1 dikurang 0,14 tinggal kita kalikan dengan Qmax. Nah, Qmax yang kita pakai Qmax yang setelah oxidizing. Kita freeze, enter. Nah, satu lagi, ini kita harus mengubah PWF-nya. PWF-nya sesuai dengan asumsi kita. Jadi PWF-nya itu 0. Sini PWF-nya 0 juga. Sini juga PWF-nya 0. Dan PI-nya juga harus kita freeze. Supaya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dapatlah nilai Q pada saat PWF-nya. Q pada saat PWF 0, 500. Nah, ini untuk pada saat 471 tidak ada di sini ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, tinggal kita tambah aja dari sini grafiknya, kurva IPM-nya. Klik kanan, select data, ini kita add, kita tambah. Nah, di sini setelah oxidizing, sumbu X-nya lihat, sumbu Y-nya tekanan. Oke. Nah, inilah dapat hasil kurva IPM-nya. Ini kurva IPR. Selesai sampai sini.